Bab 16. Baiklah, itu saja. Jika Anda memiliki saran, sebaiknya segera sampaikan. Saya akan memberi Anda waktu 1 hari untuk memikirkannya. Kelas-kelas lain juga dibagi menjadi beberapa tim, tapi mereka pasti tidak akan secepat kalian. Biarkan mereka berlama-lama dan membuang lebih banyak waktu mereka. Saat Anda mengembalikan kertas itu kepada saya, Anda bisa diberhentikan. Saat Anda kembali, pastikan untuk beristirahat dengan baik. Tak seorang pun boleh berkeliaran dan membuat kekacauan. Penilaian mahasiswa baru akan dimulai besok, dan tujuan saya adalah agar ke-22 tim Anda lulus. Jika ada yang tersingkir, mereka tidak perlu mengemasi tasnya dan pergi. Saya pasti akan memberi Anda beberapa kenangan yang tidak akan pernah Anda lupakan. Ketika siswa kelas 1 melihat tatapan Zhou Yi, yang tiba-tiba menjadi berat, mereka menggigil hebat. Tidak diragukan lagi kenangan seperti apa yang akan ditinggalkan Zhou Yi, mereka mungkin akan menjadi mimpi buruk bagi mereka. Keseluruhan kelas 1 tiba-tiba dipenuhi dengan tatapan mematikan untuk sesaat. Bahkan jika itu hanya agar tidak dianiaya oleh guru Zhou, mereka ingin melakukan yang terbaik untuk lulus penilaian. Huo Yuhao, Wang Dong, Xiao Xiao, kalian bertiga tetap di belakang sebentar. Ketika siswa lain menyerahkan kertas putih yang bertuliskan arah masa depan kultivasi mereka, mereka meninggalkan kelas untuk berjalan kembali ke asrama mereka. Satu-satunya orang yang tertinggal di ruang kelas adalah kelompok 3 orang Huo Yuhao. Saat ini kelas-kelas lain masih antusias menjelaskan pembagian tim untuk penilaian mahasiswa baru. Baiklah, berikan padaku. Apa yang kamu sembunyikan, Wang Dong? Zhou Yi mengambil 3 lembar kertas dari kelompok Huo Yuhao. Wang Dong segera menundukkan kepalanya dan diam-diam mundur beberapa langkah, bersembunyi di belakang Huo Yuhao. Saat Zhou Yi melihat 3 lembar kertas di depannya, sudut matanya bergerak-gerak. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Ketika Zhou Yi menatap mereka dengan tatapan tajamnya, mereka bertiga merasa seolah-olah tubuh mereka telah tertusuk. Baiklah, kalian bertiga, mari kita lihat apa yang kalian punya. Dia mengambil salah satu lembar kertas, lalu membantingnya ke atas meja. Baiklah, Bang, tim Huo Yuhao yang terdiri dari 3 orang secara bersamaan menggigil. Sistem pengaturan, Zhou Yi berkata dengan dingin. Setelah itu, dia mengambil kertas kedua dan menamparnya dengan keras ke atas meja. Sistem pengaturan, suaranya jelas menjadi sedikit lebih keras. Huo Yuhao agak heran ketika dia melihat Wang Dong di sampingnya. Tidak diragukan lagi, kertas kedua ini adalah miliknya. Bang, tamparan terakhir Zhou Yi hampir menghancurkan platform pengajaran dan sistem kontrol. Kali ini, giliran Huo Yuhao dan Wang Dong yang tercengang. Keduanya mengarahkan pandangan mereka ke arah Xiao Xiao, yang saat ini menundukkan kepalanya dan memainkan ujung kemejanya. Dari kesan pertama mereka terhadapnya, Xiao Xiao seharusnya menjadi master jiwa alat sistem tambahan. Bagaimana dia bisa berubah menjadi master jiwa sistem kendali? Sudut mulut Zhou Yi bergerak-gerak mengikuti kedutan matanya. Apakah kalian bertiga sengaja melakukan ini? Meskipun penilaian mahasiswa baru membatasi setiap tim untuk memiliki 1 master jiwa sistem penyerangan, penilaian tersebut juga menyatakan bahwa Anda tidak dapat semua memiliki arah kultivasi yang sama. Kalian bertiga sangat baik, ya. Anda semua telah memutuskan untuk menjadi master sistem kendali jiwa. Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Jika bukan karena kompetisi akan dimulai besok, saya akan membuat Anda berlari 10 jam berturut-turut untuk menjernihkan pikiran. Huo Yuhao, kamu bisa menjadi orang pertama yang memberitahuku apa yang terjadi, apa yang merasukimu. Jiwa bela diri tipe spiritual milikmu itu sangat cocok sebagai tipe tambahan. Apa makna dibalikmu menjadi master jiwa sistem kendali? Huo Yuhao buru-buru menjawab, Guru Zhou, saya selalu berharap bisa menjadi master jiwa sistem kendali. Deteksi spiritualku dapat mensurvei seluruh keadaan medan perang, dan selain itu, beberapa cincin jiwa masa depan yang diserap mata rohku pasti akan memiliki beberapa keterampilan jiwa tipe serangan. Karena itu, saya tidak ingin menjadi master jiwa tipe pembantu yang sederhana. Menjadi master jiwa tipe kontrol seharusnya lebih cocok untuk pertumbuhan masa depanku. Zhou Yi perlahan menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu ada benarnya, master jiwa sistem kontrol memiliki prospek masa depan yang lebih baik daripada tipe tambahan. Pilihan yang Anda buat tidak sepenuhnya salah. Saya akan menganggap Anda telah lulus. Wang Dong, kenapa kamu bersembunyi?
Ayo keluar. Meskipun Huo Yuhao dan Xiao Xiao menuliskan kata, sistem kendali, itu masih masuk akal. Tapi bagaimana denganmu? Anda, seorang master jiwa sistem penyerangan, menuliskan kata, sistem kendali, apakah Anda sengaja mencari masalah? Wang Dong dengan hati-hati mundur selangkah dari belakang Huo Yuhao dan berbicara dengan senyum mengejek di wajahnya, Guru Zhou, tolong jangan marah. Sejujurnya, menurutku tidak mustahil bagiku untuk menjadi master jiwa sistem kendali dengan kekuatanku. Benar, saya ingin mengandalkan kekuatan serangan saya untuk mengendalikan seluruh medan perang. Bukankah itu semacam kontrol? Selain itu, saya bisa terbang dan melancarkan serangan jarak jauh. Seharusnya tidak mustahil bagiku untuk mengendalikan medan perang dengan cara ini, kan? Kamu, Zhou Yi hampir marah sampai tertawa. Matanya mengandung kedalaman saat dia menatapnya. Jangan mengira aku tidak mengetahui alasanmu yang sebenarnya. Anda hanya tidak ingin berpisah dengan Huo Yuhao. Aku hanya akan menyebutmu bodoh karena hal itu. Anda jelas memiliki kultivasi tertinggi di seluruh kelas, namun Anda hampir tidak cukup untuk disebut jenius. Kamu pintar, namun bagaimana kamu bisa menjadi bodoh hingga menjadi orang bodoh yang ngiler? Kapan Anda pernah melihat sistem penyerangan dan master jiwa sistem kendali berpisah? Benar sekali, mereka berada di kelas yang berbeda. Namun, sistem penyerangan dan sistem kendali master jiwa selalu bersama. Goblok Sia, gantikan untukku sekarang juga. Begitu dia selesai berbicara, dia melemparkan kertas di tangannya kembali ke arah Wang Dong. Batuk meskipun dia dimarahi dan disebut idiot, Wang Dong masih tampak bersemangat. Dia dengan cepat mengubah kata, sistem kendali, menjadi, sistem penyerangan, sebelum dengan hormat menyerahkan kertas itu kembali kepada Zhou Yi. Zhou Yi mendengus marah. Dia mengarahkan pandangannya ke arah Xiao Xiao terakhir. Bagaimana denganmu, Xiao Xiao? Jika saya tidak salah, jiwa bela diri Anda adalah Southrush Cauldron yang sangat langka, yang dapat dianggap sebagai jiwa bela diri peringkat teratas. Efek utama dari Southrush Cauldron adalah membantu orang lain. Kenapa kamu menuliskan kata, sistem kendali? Xiao Xiao melirik Wang Dong dan berbicara dengan suara lembut, Guru Zhou, kuali penghancur jiwa saya sedikit berbeda dari kuali penghancur jiwa biasa. Ia dapat menyerang dan membantu orang lain. Aku bahkan hampir tidak bisa menggunakannya untuk pertahanan. Itu dapat dianggap sebagai Southrush Cauldron yang bermutasi. Itu dikenal sebagai kuali penghancur jiwa 3 nyawa. Zhou Yi tertegun sejenak. Xiao Xiao, jangan bilang kamu tidak tahu bahwa jika arah kultivasimu terlalu berantakan, itu akan merugikan perkembanganmu di masa depan. Saya menyarankan agar Anda condong ke satu arah, dan berkembang dari sana. Bahkan jika itu adalah jiwa bela diri yang bermutasi, Anda masih harus memiliki arahan saat menambahkan cincin jiwa. Xiao Xiao menganggukkan kepalanya dan berkata, aku tahu, itu sebabnya kemampuan utama yang aku pilih untuk Three Life Southrush Cauldron-ku adalah kemampuan menyerang dan bertahan. Zhou Yi mengerutkan alisnya dan berkata, itu juga tidak ada hubungannya dengan kendali. Terlihat dia sangat sabar terhadap Xiao Xiao. Xiao Xiao berkata dengan suara lemah lembut, tapi, aku punya jiwa bela diri yang lain. Ia dapat mengelola dukungan dan kontrol. Saat ini, bukan hanya Zhou Yi yang tercengang, bahkan Huo Yuhao dan Wang Dong membelalakkan mata mereka. Kejutan Wang Dong sangat luar biasa. Dia selalu berpikir bahwa dia adalah sosok yang benar-benar tak tertandingi di kelas 1. Dia tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya ada orang seperti dia yang tersembunyi di dalam kelas. Jiwa bela diri kembar, Huo Yuhao dan Wang Dong berkata pada saat yang hampir bersamaan. Xiao Xiao menunduk malu-malu. Sorot mata Zhou Yi berkedip beberapa kali. Ini adalah pertama kalinya situasi seperti ini terjadi di kelas 1, yang melebihi kendalinya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, baiklah, jadilah master jiwa sistem kendali jika itu keinginanmu. Kalian bertiga juga akan lebih mudah bekerja sama di masa depan. Meskipun penilaian mahasiswa baru hanyalah ujian pertama Anda di Akademi Shrek, ini sangat penting untuk jalur kultivasi Anda di masa depan. Satu-satunya cara agar Anda memiliki kesempatan untuk tampil dalam daftar kehormatan budidaya akademi adalah dengan mendapatkan peringkat yang bagus dalam penilaian mahasiswa baru. Berada di kelas ini, saya optimis dengan peluang kalian bertiga. Saya bahkan tidak perlu menyebut Wang Dong dan Xiao Xiao, kalian berdua sendiri mempunyai bakat dan kekuatan yang jauh melebihi siswa lainnya.
Adapun kamu, Huo Yuhao, meskipun Anda memiliki kekuatan dan bakat yang biasa-biasa saja, Anda memiliki tingkat kemauan yang bahkan tidak dapat diperjuangkan oleh orang biasa, serta jiwa bela diri tipe spiritual yang luar biasa. Tanpa memperhitungkan jiwa bela diri kedua Xiao Xiao, kalian bertiga sudah saling melengkapi sampai batas tertentu. Aku akan memberimu misi. Dalam penilaian mahasiswa baru, target Anda hanya satu, menjadi juara. Jika Anda tidak kembali sebagai juara, biarlah Xiao Xiao. Namun kalian berdua, sebaliknya, harus terus mengikuti saya saat kalian berkultivasi. Tanpa memperhitungkan jiwa bela diri kedua Xiao Xiao, kalian bertiga sudah saling melengkapi sampai batas tertentu. Aku akan memberimu misi. Dalam penilaian mahasiswa baru, target Anda hanya satu, menjadi juara. Jika Anda tidak kembali sebagai juara, biarlah Xiao Xiao. Namun kalian berdua, sebaliknya, harus terus mengikuti saya saat kalian berkultivasi. Tanpa memperhitungkan jiwa bela diri kedua Xiao Xiao, kalian bertiga sudah saling melengkapi sampai batas tertentu. Aku akan memberimu misi. Dalam penilaian mahasiswa baru, target Anda hanya satu, menjadi juara. Jika Anda tidak kembali sebagai juara, biarlah Xiao Xiao. Namun kalian berdua, sebaliknya, harus terus mengikuti saya saat kalian berkultivasi. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, Guru Zhou, meskipun kami menjadi juara, saya tetap bersedia mengikuti Anda. Zhou Yi tercengang. Dasar bocah bodoh, bukankah kamu juga berpikir aku sangat ketat? Saya tahu apa yang mereka sebut saya secara pribadi. Kamu tidak perlu berbohong padaku untuk membuatku bahagia. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya sebelum berkata dengan serius, tidak, Guru Zhou. Saya benar-benar bersedia mengikuti Anda dan terus belajar dari Anda. Meskipun kamu agak galak, aku masih bisa belajar banyak hal berguna darimu jika aku melakukannya. Saya sesekali mengamati siswa dari kelas lain, pertumbuhan mereka belum sebesar pertumbuhan kelas kami, setidaknya selama 3 bulan terakhir ini. Wajah Zhou Yi akhirnya menunjukkan sedikit senyuman. Meskipun wajahnya yang tua tidak terlihat cantik ketika dia tersenyum, ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao merasakan kehangatan dari tubuhnya. Baiklah, kalian bertiga bisa kembali dan istirahat. Ingat, kalian bertiga pasti harus menjadi juara dalam penilaian mahasiswa baru. Selain itu, setidaknya saya dapat memberitahu Anda 3 hal ini, Akademi Shrek memiliki kekayaan yang sangat besar. Dari semua penilaian yang diadakan Akademi, juara penilaian mahasiswa baru dan juara penilaian kelulusan halaman luar menerima hadiah paling besar. Adapun apa sebenarnya hadiah itu, ya, Anda secara alami akan mengetahuinya ketika Anda menjadi juara dalam penilaian mahasiswa baru. Kembalilah dan pastikan Anda dalam kondisi prima. Aku percaya pada kekuatanmu. Ya, mereka semua menjawabnya secara bersamaan, sebelum meninggalkan kelas bersama-sama. Begitu mereka pergi, Xiao Xiao tampak seolah-olah dia akhirnya mengumpulkan cukup keberanian untuk menanyakan sesuatu. Wang Dong, bisakah aku bicara sebentar denganmu? Namun, Wang Dong melambaikan tangannya dan menjawab, tidak perlu. Saat ini, saya harus kembali dan mempersiapkan kompetisi besok. Anda dapat menunjukkan kepada kami betapa menakjubkannya jiwa bela diri kembar Anda saat penilaian dimulai, Xiao Xiao. Setelah dia selesai berbicara, dia meraih bahu Huo Yuhao dan pergi. Ketika dia melihat kekecewaan di mata Xiao Xiao, Huo Yuhao tersenyum padanya, menyebabkan Xiao Xiao dengan paksa membalas senyumannya. Mereka masih muda, jadi perasaan kabur yang mereka miliki terhadap lawan jenis seringkali hanya didasarkan pada penampilan pihak lain. Meski penolakan Wang Dong membuatnya sedikit kecewa, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berpikir dalam hati, apa yang menakjubkan tentangmu? Tunggu saja sampai penilaian dimulai. Saat itu dimulai, kamu akan melihat betapa menakjubkannya kemampuanku. Kesombongannya selalu tersembunyi di lubuk hatinya yang terdalam. Kamu tidak harus terlalu mencolok saat menolaknya, kan? Huo Yuhao menggoda Wang Dong. Selama 3 bulan terakhir, keduanya menjadi sangat akrab satu sama lain. Bagi Huo Yuhao, kehidupan intens mereka dalam berkultivasi hanyalah cara lain untuk meredam tubuhnya. Namun, pikirannya telah mengalami relaksasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setidaknya di sini, setiap siswa di akademi adalah setara, dia tidak merasakan apapun yang menyerupai pembagian kelas yang sebelumnya dia rasakan ketika berada di Istana Duke. Saat pikirannya rileks, kepribadiannya mulai berubah menjadi lebih ceria.
Dia bukan lagi pemuda yang pendiam dan pemalu seperti saat dia baru saja tiba. Wang Dong mengerutkan bibirnya dan dengan sombong berkata, ada beberapa gadis yang menyukaiku. Jangan bilang padaku bahwa aku harus menerima semuanya. Setelah dia mengatakan ini, dia beralih ke nada suara yang bijaksana. Kami masih muda, jadi kami harus memfokuskan segalanya pada studi kami. Bagaimana kita bisa mempunyai pemikiran lain seperti ini? Huo Yuhao, mentalitasmu benar-benar tidak sehat. Saya, Huo Yuhao tidak bisa mengalahkannya dalam perdebatan. Kamu menang. Wang Dong tertawa licik dan berkata, ayo pergi. Karena kita sudah keluar lebih awal hari ini, kamu memanggang ikan untuk aku makan. Kami akan mendaftar secara resmi untuk penilaian besok, jadi saya rasa penilaiannya baru akan dimulai keesokan harinya. Sepertinya waktu kita untuk pamer akhirnya tiba. Huo Yuhao membalas, kamu makan ikan panggang setiap hari. Apakah Anda pernah bosan? Bukan hanya itu, ujiannya lusa. Bukankah kamu seharusnya memoles keterampilanmu sebelum pertempuran? Wang Dong menderu, dasar idiot yang mati otak. Anda hanya tahu cara berkultivasi. Apakah kamu tidak takut menjadi orang bodoh yang hanya tahu cara berkultivasi? Huo Yuhao terkekeh dan berkata, seperti yang mereka katakan, burung kikuk berangkat lebih awal untuk mencapai hutan terlebih dahulu. Karena saya tidak berbakat, satu-satunya hal yang dapat saya lakukan untuk mengimbangi kelemahan saya adalah bekerja keras. Saya yakin Anda tahu bahwa alasan utama kekuatan jiwa saya dapat mencapai peringkat ke-17 adalah karena pil yang kami minum. Sejujurnya saya berpikir bahwa saya tidak akan memiliki peluang yang sangat besar untuk lulus penilaian dengan kelompok lain. Guru Zhou jelas-jelas menjagaku dengan menempatkanku dalam kelompok yang sama denganmu dan Xiao Xiao. Jika aku tidak bekerja lebih keras lagi, bukankah aku akan membiarkan kebaikannya sia-sia? Wang Dong mengerutkan bibirnya dan berkata, bakatmu mungkin tidak seberapa, tapi jiwa bela dirimu masih cukup bagus. Jangan khawatir, dengan diriku, seorang jenius, di sini, jangan bicara tentang beberapa mahasiswa baru, bahkan beberapa siswa tahun kedua mungkin tidak akan mampu mengalahkanku. Jika saatnya tiba, Anda hanya perlu mengaktifkan berbagi deteksi spiritual dan melihat saya melakukan pekerjaan saya dari belakang. Dengan saya memimpin grup, menjadi juara akan semudah mengulurkan tangan dan meraihnya. Huo Yuhao mengingatkannya, Akademi Shrek kami hingga menjadi akademi nomor 1 di dunia. Itu selalu dipenuhi dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, kamu tidak boleh terlalu ceroboh. Namun, menurutku Xiao Xiao juga cukup kuat. Ketika saatnya tiba, kalian berdua harus bekerja sama. Dia memiliki 4 keterampilan jiwa tipe spiritual yang luar biasa, tetapi Wang Dong hanya mengetahui gabungan berbagi deteksi spiritualnya. Adapun keterampilan bertarung tangan kosongnya, meskipun ia memiliki sedikit dasar dalam teknik rahasia Sekte Tang, hanya mengandalkan teknik itu dan kekuatan jiwa bela dirinya tidak akan cukup untuk pertarungan yang adil. Seperti yang dikatakan Wang Dong, selama penilaian yang akan datang, kegunaan terbesarnya adalah berbagi deteksi spiritualnya. Meskipun Wang Dong bisa mengalahkan Huo Yuhao dalam perang kata-kata, dia tidak bisa mengubah betapa keras kepala dia. Ketika mereka berdua kembali ke kamar asrama, mereka akhirnya bermeditasi dan berkultivasi. Namun, Huo Yuhao berjanji pada Wang Dong bahwa dia akan memanggang beberapa ikan tambahan untuknya setelah penilaian. Kekuatan jiwa peringkat ke-17 Huo Yuhao sudah bisa mengembun menjadi aliran putih di dalam tubuh Huo Yuhao. Saat ia menyebar ke seluruh tubuhnya, mengikuti jalur sirkulasi teknik surga misterius, sepertinya menembus seluruh tubuhnya, menghangatkan lorongnya. Tidak hanya nyaman, tetapi juga membawa peningkatan nyata dalam budidaya Huo Yuhao. Setelah 3 bulan berkultivasi dengan pahit, Huo Yuhao samar-samar bisa merasakan bahwa lorongnya telah meluas dalam jumlah besar. Hal ini sebagian disebabkan oleh efek halus dari pil air misterius, serta efek nutrisi dari teknik surga misterius yang dia temukan secara kebetulan. Terlebih lagi, lorongnya sekarang sangat elastis dan tahan lama. Dari segi fisik, Huo Yuhao tidak lagi kalah dengan siapapun yang seumuran dengannya. Namun, fakta bahwa dia terlambat melangkah ke jalan yang benar tidak dapat disangkal. Kecil kemungkinannya dia akan mengejar Wang Dong. Oleh karena itu, dia hanya bisa memilih untuk berkembang bersama Wang Dong. Dengan kecepatan kultivasinya saat ini, Huo Yuhao yakin bahwa dia dapat menembus peringkat ke-20 pada saat dia lulus sebagai siswa tahun pertama, sehingga memperoleh cincin jiwa kedua. Menurut saudaranya Skydream,
kekuatannya akan melonjak dengan cepat ketika ia memperoleh cincin jiwa keduanya, terutama ketika jiwa bela diri tipe S-nya benar-benar memiliki kemampuannya sendiri. Huo Yuhao sangat menantikan momen itu. Ketika itu terjadi, dia pasti bisa lebih banyak membantu Wang Dong ketika mereka bertarung berdampingan. Waktu selalu berlalu paling cepat selama meditasi, malam segera tiba. Seperti kemarin, Huo Yuhao berjalan ke kantin untuk membersihkan ikannya sebelum dia menuju pintu masuk akademi. Arus orang di pintu masuk akademi jelas telah berkurang. Mungkin karena penilaian mahasiswa baru yang akan datang, namun sebagian besar mahasiswa baru merasakan perasaan terdesak, menyebabkan mereka berkultivasi dengan getir di dalam kamar asrama mereka. Namun, bisnis Huo Yuhao tidak terpengaruh sama sekali. Ketika dia tiba, antrian sudah terbentuk, dan orang di depannya adalah Su Sanshi. Ding, Su Sanshi menyerahkan kepada Huo Yuhao koin jiwa perak dan berkata, tidak perlu memberiku uang kembalian, pastikan saja memberiku ikan besar. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, Kakak Su, tidak ada yang bisa menghentikanmu, bukan? Keretakan sebelumnya antara keduanya telah ditutup. Setelah mulai bertemu satu sama lain setiap hari, mereka sudah lama menjadi akrab satu sama lain. Setelah dia akrab dengan Su Sanshi, Huo Yuhao menemukan bahwa, meskipun dia tidak selembut Bei, dan meskipun dia memiliki sedikit temperamen yang kasar dan watak yang berapi-api, dia masih sangat tulus dengan persahabatannya. Su Sanshi tertawa nakal, siapa yang membuatku menyukai apa yang kamu panggang? Jika saya tidak memakannya setiap malam, makan malam saya tidak akan terasa enak sama sekali. Saya sudah makan banyak ikan bakar di masa lalu, tetapi tidak ada satu orang pun yang mampu mengendalikan api sebaik Anda. Bahkan Jiang Nanan memuji teknik memanggang Anda. Benar, aku pernah mendengar bahwa penilaian mahasiswa baru akan segera dimulai. Huo Yuhao menganggukkan kepalanya beberapa kali dan menjawab, ya. Su Sanshi berkata, kalau begitu kamu harus bekerja keras. Anda tidak bisa tersingkir. Jika ya, saya tidak akan bisa makan ikan bakar lagi. Bahkan sampai sekarang, dia masih belum mengetahui bahwa Huo Yuhao berada di balik kemenangan Bei selama pertandingan mereka. Dia hanya tahu bahwa bakat Huo Yuhao biasa saja, tetapi dia bisa memanggang ikan dengan sangat baik. Sebenarnya, ketenaran Huo Yuhao di Akademi Shrek karena ikan bakarnya jelas lebih besar daripada ketenaran karena kekuatannya. Su kecil. Pada saat ini, suara yang tajam tiba-tiba terdengar. Ketika Su Sanshi mendengar suara ini, dia langsung menggigil. Huo Yuhao bahkan melihat beberapa tanda ketakutan, tetapi lebih dari itu, ketidakberdayaan, muncul di matanya. Pengunjung lain yang mengantri di belakang Su Sanshi langsung terdiam. Seorang gadis berjalan keluar dari pintu masuk akademi dengan langkah lambat, menyebabkan kerumunan membukakan jalan untuknya dengan cara yang sangat alami. Sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak berani melihatnya, mereka semua menundukkan kepala saat dia lewat. Penampilannya jelas melebihi penampilan Jiang Nanan terakhir kali. Ketika Huo Yuhao mengangkat kepalanya untuk melihat siapa gadis itu, dia menemukan bahwa pendatang baru itu adalah seorang wanita berpakaian merah. Tubuhnya ramping dan proporsional, dengan hal pertama yang akan diperhatikan kebanyakan orang ketika melihatnya adalah puncaknya yang sedikit berlebihan, kokoh, menjulang tinggi, dan penuh nafsu. Pinggangnya sangat ramping, dengan kelangsingan itu terus berlanjut hingga ke pahanya, yang tiba-tiba melengkung keluar. Kakinya lurus dan bulat sempurna, dan pada saat yang sama aura awet muda yang kuat terpancar darinya menyerang indera seseorang. Namun, fitur wajahnya tidak terlihat jelas, dia mengenakan kerudung merah di wajahnya. Namun, orang dapat mengetahui bahwa dia benar-benar cantik hanya dari matanya saja. Matanya, yang agak merah jambu dapat dengan mudah membuat seseorang merasa seolah jiwanya telah tersapu. Untungnya, tatapannya sangat dingin, yang sedikit menekan pancaran kegembiraan di matanya yang mampu menembus ke dalam tulang seseorang. Su Sanshi sepertinya mengenalinya. Setelah mengumpulkan keberanian, dia berbalik. Namun, dia tidak menatap langsung ke matanya, dia malah menundukkan kepalanya sedikit, dan menjawab, Sister Xiao Tao. Pada saat ini, Huo Yuhao bahkan lebih terkejut lagi. Su Sanshi adalah orang yang tidak dapat dijinakkan dengan watak yang berapi-api, yang memiliki status lebih tinggi daripada Bei di halaman luar karena dia adalah siswa tahun kelima. Karena bakatnya yang luar biasa, banyak siswa kelas 6 yang agak menghormatinya, bahkan guru pun tidak akan menyebabkan dia bertindak seperti ini. Siapa gadis berpakaian merah ini? Setelah melihat gadis itu dari dekat,
baik Huo Yuhao dan Wang Dong merasa dia terlihat agak familiar karena suatu alasan. Gadis berpakaian merah melihat ke arah oven Huo Yuhao, lalu perlahan berjalan ke arah Su Sanshi dan berkata, "Su kecil, kamu datang untuk makan ikan panggang." Su Sanshi menganggukkan kepalanya dan berkata, "Iya, ikan bakar Huo Yuhao rasanya luar biasa. Ini sungguh enak." Sedikit rasa ingin tahu muncul di mata gadis berpakaian merah itu, dan dia berkata kepada Huo Yuhao, "Biarkan aku mencobanya." Dia bukan tipe peri yang tidak mau memakan makanan, manusia biasa. Praktis seluruh hari-harinya dihabiskan untuk berkultivasi, jadi dia secara alami bersemangat ketika menemukan sesuatu yang baru. Huo Yuhao tanpa sadar menjawab, "Maaf, saya hanya menjual 30 ikan sehari. 30 orang sudah mengantri hari ini, jadi silakan datang lebih awal besok." Kata-kata persis seperti ini telah diucapkannya berkali-kali sebelumnya. Namun, saat suaranya terdengar kali ini, hampir semua orang yang berdiri dalam antrian secara bersamaan mengangkat kepala untuk melihatnya dengan ekspresi ketakutan, bahkan Su Sanshi pun tidak terkecuali. Setelah itu, orang-orang yang mengantri di belakang Su Sanshi dengan keras berpencar dan berjalan pergi secepat mungkin, menyebabkan Huo Yuhao menjadi semakin tercengang. Gadis berpakaian merah itu tersenyum dan berkata, "Oke, tidak ada lagi yang tersisa dalam antrian sekarang. Menurutku aku seharusnya bisa memakannya sekarang, kan?" Su Sanshi terus-menerus memberi isyarat pada Huo Yuhao dengan matanya. Huo Yuhao bukanlah seseorang yang tidak mengerti cara kerjanya. Setelah menganggukkan kepalanya, dia melanjutkan memanggang ikannya dengan serius. Namun, Wang Dong yang berada di sisinya agak marah. "Siapa kamu? Mengapa Anda mengganggu bisnis kami?" Gadis berpakaian merah itu mengangkat tangan kanannya, memperlihatkan tangan lembutnya. Di atasnya, ada batu delima merah besar seperti darah yang sangat indah. Batu delima itu menyala, menyebabkan satu koin jiwa emas muncul di tangannya. Dia kemudian memberikannya kepada Wang Dong dan berkata, "Saya akan mengambil semua ikan panggang hari ini." Wang Dong sama sekali tidak sopan saat dia mengambil koin jiwa emas. Setelah itu, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun gadis berpakaian merah ini mengancam hingga menakut-nakuti banyak orang, dia tidak terlihat tidak masuk akal. Terlebih lagi, dia merasa ada sesuatu yang salah. Beberapa jejak ketakutan terhadap gadis berpakaian merah ini sebenarnya telah muncul di hatinya. Namun, Huo Yuhao dengan jujur menjawab, "Saya tidak membutuhkan uang sebanyak ini. Ikan panggang saya hanya berharga 5 koin jiwa tembaga." Gadis berpakaian merah itu sepertinya tidak mau berbicara dengannya lagi. Dia dengan acuh tak acuh berkata, "Anggap saja sebagai deposit. Hanya saja, jangan meminta uang kepada saya jika saya ingin makan di sini di masa mendatang." "Oke." Huo Yuhao mengangguk dan menjawab sambil terus memanggang ikan dengan hati-hati. Gadis berpakaian merah itu awalnya terlihat seperti datang untuk mencari Su Sanshi, tapi dia bahkan tidak peduli dengan Su Sanshi sekarang. Sebaliknya, dia sekarang fokus pada Huo Yuhao saat dia memanggang ikan. Setelah beberapa saat, dia menjerit kaget. "Teknik pengendalian apimu sesempurna ini. Apakah kamu memiliki jiwa bela diri tipe api?" Dia sendiri adalah seorang ahli di bidang api, jadi dia secara alami dapat melihat bahwa pengendalian api Huo Yuhao saat dia memanggang ikan telah mencapai puncak presisi. Huo Yuhao hanya menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, dia selesai memanggang 4 ikan pertama. Karena tidak ada orang lain yang datang hari ini, Huo Yuhao hanya memberikan 2 kepada gadis berpakaian merah dan 2 kepada Su Sanshi. Kenyataannya, dia tidak hanya membeli 30 ikan tenggiri setiap hari, ikan tambahan apapun secara alami diserahkan kepada Tang Ya dan Wang Dong. Ketika Su Sanshi pertama kali melihat gadis berpakaian merah, dia jelas merasa agak tertekan. Dia bahkan tidak bersemangat seperti biasanya saat memakan ikan bakarnya. Di sisi lain, gadis berpakaian merah itu perlahan mengangkat kerudungnya, memperlihatkan wajahnya yang sangat cantik, sambil perlahan mulai memakan ikan bakarnya. Gerakannya sangat anggun saat dia memakan ikan itu dengan hati-hati. Namun, Huo Yuhao dan Wang Dong tercengang dengan hilangnya tulang ikan dari tangannya secara misterius setelah dia selesai memakan ikan tersebut. Dia jelas-jelas menggunakan tangannya untuk memakan ikan itu, namun tidak ada noda minyak sama sekali di tangannya. Kekuatan apa ini? Huo Yuhao dan Wang Dong saling melirik, keduanya melihat keterkejutan terpancar di mata masing-masing. 2 potong ikan bakar itu dengan cepat habis olehnya. Ketika dia selesai, gadis berpakaian merah itu mengangguk ke arah Huo Yuhao dan berkata,
ikan bakarmu sangat enak. Tampaknya dibuat dengan serius. Sekarang, biarkan aku melihat jiwa bela dirimu. Kata-katanya memiliki nada yang tidak dapat ditolak. Sejak api jahat di tubuhnya telah dipadamkan oleh elemen es misterius itu, dia tidak diganggu oleh iblisisme sombong dari jiwa bela dirinya selama 3 bulan penuh. Namun, aura sedingin es itu perlahan-lahan disempurnakan oleh api Phoenix jiwa bela dirinya seiring berjalannya waktu, menyebabkan reaksi balik muncul secara bertahap. Alasan dia mencari Susanshi adalah karena penyu dunia bawah misterius miliknya, yang saat ini merupakan jiwa bela diri tipe air terbaik di akademi. Jika dia meminjam sejumlah kekuatannya, dia bisa menekan api jahat di tubuhnya. Bagi Susanshi, proses ini seperti mengubah besi menjadi baja, hanya membawa manfaat. Namun, itu sangat menyakitkan. Itulah sebabnya Susanshi langsung memasang ekspresi pahit saat melihatnya. Lebih-lebih lagi, alis Huo Yuhao sedikit berkerut, sementara Wang Dong memasang ekspresi marah di wajahnya. Namun, dia dihentikan oleh tangan Huo Yuhao yang terangkat. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah gadis berpakaian merah. Setelah itu, cahaya keemasan samar muncul di matanya. Saat itu terjadi, kilau ungu muncul di mata birunya. Dari semua teknik rahasia yang dia pelajari dari Sekte Tang, kemajuan terbesar Huo Yuhao terletak pada mata setan ungu. Setiap kali dia menyerap ki ungu yang muncul dari timur setiap pagi, mata rohnya secara alami akan menghasilkan efek menyedot. Baginya, budidaya mata setan ungu selama 1 hari lebih baik daripada budidaya Bei Bei dan Tang Ya selama 10 hari. Karena itu, mata setan ungu miliknya telah meningkat dengan sangat cepat. Gadis berpakaian merah mengangkat alisnya yang panjang sedikit ketika dia merasakan berbagi deteksi spiritual misterius milik Huo Yuhao. Mengikuti peningkatan dalam budidayanya, kekuatan cincin jiwa Huo Yuhao secara bertahap mulai meningkat, sesuai dengan kata-kata Skydream Ichewon. Kekuatan toleransinya akan menentukan seberapa besar kekuatan yang dapat diwujudkan oleh cincin jiwa pertamanya. Pada awalnya, meskipun cincin jiwa pertamanya berisi 4 keterampilan jiwa di dalamnya, efeknya hanya setara dengan cincin jiwa 400 tahun. Namun, cincin jiwa pertamanya sekarang memiliki kekuatan cincin jiwa yang berumur sekitar 600 tahun, dengan jangkauan maksimum deteksi spiritual dan interferensi spiritualnya kini mencapai diameter 50 meter. Terlebih lagi, efek dari skill ini bahkan lebih detail dari sebelumnya. Bagian dari segel pertama yang dibuat oleh Skydream Ichewon di dalam tubuh Huo Yuhao telah dibuka. Selama Huo Yuhao terus membuat terobosan dalam budidayanya, energi asal Skydream Ichewon yang kuat secara otomatis akan meningkatkan kekuatan cincin jiwa pertamanya. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani diimpikan oleh para master jiwa lainnya. Cincin jiwa pertamanya hanya akan terus bertambah menakutkan seiring dengan meningkatnya tingkat kultivasinya. Skydream Ichewon tidak bisa memberi Huo Yuhao peningkatan kekuatan instan, tapi itu memberinya masa depan yang sangat cerah. Huo Yuhao tetap mengaktifkan berbagi deteksi spiritualnya selama sekitar 10 detik, sebelum menariknya. Setelah beberapa saat yang tampak mengejutkan, gadis berpakaian merah itu mengangguk ke arah Huo Yuhao. Dia kemudian menatap dalam-dalam pada satu cincin jiwa putih yang muncul dari kakinya dan berkata, "Itu adalah cincin jiwa 10 tahun terkuat yang pernah saya lihat." Huo Yuhao menjawab dengan cara yang sangat alami, "Ini masih cincin jiwa 10 tahun. Gadis berpakaian merah itu tertawa pelan dan berkata, "Saya Ma Xiaotao, senang bertemu dengan Anda. Jika aku punya kesempatan, aku akan kembali lagi untuk memakan ikan bakarmu." "Su kecil, ayo pergi." Susanshi memasang ekspresi sedih saat dia berkata, "Saudari Xiaotao, bisakah kamu bersikap lebih lembut hari ini?" Ma Xiaotao memberinya pandangan acuh tak acuh, menyebabkan dia segera mengoreksi dirinya sendiri, "Saya tidak punya masalah. Tidak ada masalah sama sekali." Saat dia berbicara, dia buru-buru berjalan di depan Ma Xiaotao dan memberi isyarat agar dia melanjutkan. Baru setelah keduanya masuk akademi barulah Wang Dong bergumam, "Namanya sangat norak." Huo Yuhao menjawab, "Bisakah sebuah nama membuktikan sesuatu? Tidakkah menurutmu dia terlihat familiar?" Wang Dong tiba-tiba terkejut. "Dia tidak mungkin orang yang kita temui di danau terakhir kali, bukan? Dia juga mengenakan pakaian merah, bisakah dia menjadi murid halaman dalam?" Huo Yuhao mengangkat bahunya sebagai jawaban, mengungkapkan keraguannya. Sekelompok orang bergegas kembali dan mengantri di kiosnya segera setelah Ma Xiaotao dan Su Sanshi pergi. Orang di depan,
yang kebetulan adalah siswa kelas 4, mendengar percakapan keduanya. Dia segera berbisik, "Siswa junior, kamu perlu sedikit tenang. Anda tidak bisa begitu saja berbicara tentang murid dari halaman dalam seperti itu, terutama senior Xiao Tao." Huo Yuhao bertanya dengan heran, "Dia benar-benar dari halaman dalam?" Kakak kelas itu menjawab, "Tentu saja. Di Akademi Shrek, siswa berpakaian merah semuanya adalah senior dari halaman dalam. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ada di halaman dalam, tapi senior dari halaman dalam jarang keluar. Ada juga sistem peringkat di halaman dalam, menyebabkan persaingan di sana menjadi sangat ketat. Meskipun betapa intensnya, senior Xiao Tao adalah salah satu dari 10 siswa peringkat teratas di halaman dalam. Kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa kita bandingkan. Senior Susanshi tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik dengan senior Xiao Tao, sehingga dia mungkin mendapatkan rekomendasi dari senior Xiao Tao ke halaman dalam di masa depan, jika dia beruntung." Wang Dong bertanya dengan rasa ingin tahu, "Anda memerlukan rekomendasi untuk memasuki halaman dalam?" Kakak kelas itu menjawab, "Itu sudah jelas. Ya, aku tidak sepenuhnya paham tentang prosedur spesifik yang harus diikuti seseorang untuk memasuki halaman dalam. Seharusnya, setiap siswa dari halaman luar yang ingin masuk ke halaman dalam harus mendapat rekomendasi dari siswa dari halaman dalam." Huo Yuhao mampu menyelesaikan penjualan sisa ikannya tanpa hambatan. Pada saat dia hendak menjual yang terakhir, Bei Bei dan Tang Ye tiba berdampingan. Huo Yuhao mengeluarkan ikan yang dia simpan untuk mereka sebelumnya untuk disuguhi beberapa ikan panggang. "Adik laki-laki, penilaian mahasiswa baru akan segera dimulai. Saya baru mendapat info akurat, Anda akan mendaftar di pagi hari, sedangkan penilaian akan dimulai di sore hari. Anda harus mempersiapkan diri dengan baik." Sikap Bei Bei masih selembut sebelumnya. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Saya pasti akan bekerja keras untuk lulus penilaian." Bei Bei tertawa, sementara Tang Ye berkata, "Yuhao kecil, meskipun aku gurumu, aku tidak bisa memakan ikan bakarmu sebanyak ini secara gratis. Aku akan memberimu sesuatu yang bagus. Anda dapat menggunakannya ketika waktunya tiba." Saat dia berbicara, dia menyerahkan sesuatu yang menyerupai kantong kepada Huo Yuhao. "Saat kamu kembali ke kamar asramamu, simpan apa yang ada di dalamnya di jembatan 24 cahaya bulan milikmu. Pastikan untuk berhati-hati saat menggunakannya. Jangan mencapai titik penting apapun. Selain itu, Anda harus mulai mempelajari cara menyempurnakan alat jiwa setelah penilaian. Pada saat itu, saya akan mengajari Anda beberapa teknik rahasia lagi." "Terima kasih, Guru Xiaoya." Huo Yuhao menerima kantong itu, secara kasar bisa menebak apa yang ada di dalamnya. Wang Dong memasang ekspresi penasaran di wajahnya. Dia melanjutkan dengan bertanya, "Guru Xiaoya, menurutku kamu tidak bisa menggunakan alat jiwa selama penilaian mahasiswa baru, kan?" Tang Ye dengan sedih menjawab, "Alat jiwa apa? Apakah kamu tidak tahu apa yang terkenal dengan Sekte Tang?" Ketika Huo Yuhao dan Wang Dong kembali ke kamar asrama mereka dan membuka kantongnya, mereka terkejut. Itu penuh dengan senjata tersembunyi. Ada pisau lempar, jarum penusuk tulang, serta belasan jenis senjata tersembunyi lainnya. Selain itu, masing-masing jumlahnya lebih dari 100. Itu pada dasarnya adalah gudang senjata tersembunyi. Sangat jelas bahwa Tang Ye telah menyiapkan senjata tersembunyi ini untuk Huo Yuhao karena jiwa bela dirinya tidak memiliki cara untuk menyerang. Selama 3 bulan terakhir ini, Huo Yuhao sedikit meningkat dalam pemahamannya tentang teknik rahasia Sekte Tang, dan bahkan mulai menelusuri 100 pemisahan senjata tersembunyi. Dia sangat cerdas dan rajin belajar, sehingga dia menguasai beberapa teknik. Dia tidak memiliki masalah dalam menggunakan senjata tersembunyi secara dasar. Bagi siswa baru yang hanya memiliki 1 atau 2 cincin jiwa, senjata tersembunyi ini masih merupakan ancaman besar. Saat Wang Dong menatap senjata tersembunyi Huo Yuhao, dia tidak bisa menahan bibirnya dan berkata, "Gurumu Xiao Ye jelas meremehkanku. Denganku di sana, kamu bahkan tidak perlu bergerak."